Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Pemeriksaan tambahan sebagai saksi. Ya. Kemudian Rabu tanggal 10 November tim penyidik dari Satlantas Polres Jombang sudah mengirimkan SPDP kepada GPU di Kejari Jombang. Kemudian setelah melaksanakan pengiriman SPDP, melaksanakan gelar yang kedua. Ya, gelar yang kedua untuk melakukan perubahan status. Itu telah dilakukan setelah kami berkoordinasi dengan GPU. Ya. Di situ jelas kepada yang bersangkutan dikenakan pasal, nanti akan kami sampaikan. Ya, yang jelasnya. Kami lanjutkan lagi. Pada hari Rabu itu juga tanggal 10, Saudara Jody Tubagus Jody Muhammad Jody sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ya, sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kepada yang bersangkutan, kenapa dikenakan sebagai tersangka? Ada beberapa bukti petunjuk ya, barang bukti yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan. Ya, sebagai contoh, dalam penggunaan jalan tol ada batas rambu yang seharusnya dipatuhi oleh pengemudi. Ya, nanti detailnya akan disampaikan oleh Pak Dirlantas. Yang jelas sudah ada petunjuk kecepatan maksimal ada 80. Ya. Kemudian untuk tersangka Jody dikenakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Ya, itu ancamannya 6 tahun dengan denda 12 juta rupiah dan atau pasal 311 ayat 5 Undang-Undang nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara dengan denda 24 juta. Jadi terhadap Jody dikenakan dua pasal, pasal 310 dan atau pasal 311. Ya. Kepada yang bersangkutan hari ini sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, selanjutnya kami berikan kepada Pak Dirlantas untuk lebih detail lagi mungkin penyampaiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu memberikan. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah sedia untuk menunggu sampai dengan proses penyidikan. Dan tentunya diharapkan apa yang kami sampaikan di sini juga untuk mengedukasi pada masyarakat betapa pentingnya kita untuk berhati-hati di jalan. Itu yang terpenting bagi saya. Sehingga apa yang kita sampaikan di sini betul-betul masyarakat mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tadi disampaikan oleh Pak Kabitumas tentang pasal yang sudah tersangkakan karena sudah ada bukti yang bisa menjadikan Jody sebagai tersangka, yaitu tadi di pasal 310 ayat 4 karena kelalaiannya sampai dengan bisa mengakibatkan orang meninggal dunia, ancamannya 6 tahun. Dan atau pasal 311 ayat 5. Nah, tentunya di sini di 311 ayat 5 adalah dengan sengaja kegiatannya bisa membahayakan, ya, membahayakan kegiatan yang bisa membahayakan, dia disadari
bahwa kegiatan yang dilakukan oleh si pengemudi sebenarnya mengetahui ini bisa membahayakan bagi nyawa diri maupun orang lain. Dan atau di 311 ayat 5, yaitu sampai dengan meninggal dunia. Tadi ancamannya sudah tahu. Kenapa kami menyampaikan ada juga kami nanti ini antara 310 dan 311 akan kita koordinasikan lagi nanti dengan JPU. Nah, yang menjadi pembelajaran di sini tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas sedikit bahwa dia sudah mengetahui bahwa seseorang yang mengemudikan kendaraan, kenapa dikenakan 311 ayat 5 ini? Mengemudikan kendaraan untuk tidak boleh bermain HP. Ini dari hasil pemeriksaan para saksi. Nah, ada mungkin di media sosial sebagai petunjuk, setelah kami telusuri betul, dia di beberapa tempat bermain HP. Ini adalah suatu kesengajaan yang dia lakukan. Nah, kecepatannya telah dihitung oleh tim penyidik, hitungan tadi dari jam kecepatannya pada saat terjadinya titik tembur adalah 130. Sedangkan di ruas jalan tersebut rambu-rambu itu terpasang 80 km per jam. Nah, ini yang kenapa kami menerapkan pasal tersebut. Nah, oleh sebab itu inilah yang betul-betul untuk diperhatikan masyarakat. Yang kedua, ada petunjuk lain kenapa dia memakai HP pada jam 11:58 dia saat menyetir menghubungi orang tua. Sudah kami periksa orang tua dan ibunya mengakui. Nah, inilah yang akan kita nanti untuk mempertajam dengan JPU. Nah, oleh sebab itu akan kami sampaikan di sini, tolong kepada masyarakat ini menjadi pembelajaran bahwa apabila kita dalam mengemudi yang sudah diketahui bisa membahayakan bagi orang lain, ini bukan main-main. Di 311 ayat 5 sampai apabila orang yang meninggal dunia ancaman hukumannya sampai dengan 12 tahun. Ini tadi yang saya sampaikan untuk kenapa kami menerapkan pasal 310 dan atau 311. Nanti untuk penetapannya nanti setelah kita melakukan sidang dengan gelar perkara dengan JPU. Demikian. Baik rekan-rekan, ini yang bisa kami sampaikan. Jadi kalau rekan-rekan menanyakan apakah langkah selanjutnya kami dapat sampaikan. Ya, setelah saudara Jody dinyatakan tersangka, kemudian dilakukan penahanan di Polres Jombang, kami akan melakukan pemeriksaan lagi terhadap saksi ahli dari lapor, kemudian juga dari agen tunggal pemegang merek. Itu yang kita kelengkapi. Secara mekanisme nanti kegiatan itu nanti Pak Kapolres yang akan menjadi penyidiknya. Ya. Jadi untuk langkah-langkah itu yang kami ambil tahapannya yang jelas. Saudara Jody sudah dilakukan penahanan mulai hari ini. Ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman media nanti bisa men-sharing dulu atau melihat dulu, jangan kita terfokus pada isu-isu yang ada di luar, ya, isu-isu di luar atau berita-berita yang ada di media sosial. Yang jelas kami bekerja secara profesional. Kami juga berusaha untuk secepatnya kasus ini bisa diserahkan ke JPU dan disidangkan. Ya, Pak Kabit sudah dengar? Jadi itu aja teman-teman yang bisa kami sampaikan update-nya untuk hari ini. Ya, langkah-langkah selanjutnya kami akan melengkapi semua administrasi penyidikan dan juga kami tadi disampaikan akan melaksanakan gelar kembali ya dengan teman-teman di JPU. Itu aja, oke? Ya, untuk memperkuat penetapan pasal yang kita terapkan, kita usulkan, kita ajukan maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.